Penilaian kinerja. Dua kata yang jujur aja sering bikin kita sedikit deg-degan kan? Ini tuh bagian yang udah biasa banget dalam dunia kerja, tapi seringkali kita salah paham. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas konsep ini. Kita akan coba geser cara pandangnya dari yang tadinya cuma kayak rapor tahunan yang bikin stres, menjadi sebuah alat strategi yang justru bisa bikin kita makin berkembang. Coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa patokan kerja bagus di kantor? Di luar sekedar tugas yang selesai, apa sih yang benar-benar dilihat sama atasan kita? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita kupas tuntas hari ini. Oke, ini dia menu kita. Kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih penilaian kinerja itu? Terus kenapa ini penting? Gimana cara ngelakuinnya? Kita juga akan lihat satu pendekatan modern yang keren, namanya balance scorecard. Dan yang terakhir kita bakal intip jebakan-jebakan atau bias yang sering bikin proses ini jadi nggak efektif. Yuk, langsung kita mulai aja. Oke, bagian pertama. Penting banget nih buat kita samain persepsi dulu. Penilaian kinerja itu bukan cuma sekedar opini atasan atau obrolan santai pas makan siang ya. Ini adalah sebuah sistem yang formal dan terstruktur. Nah, ini dia definisi formalnya. Perhatiin deh kata kuncinya. Ada periodik, artinya ada jadwalnya. Ada sasaran, standar, dan kriteria. Jadi ini bukan soal kayaknya kamu atau perasaan saya sih. Seharusnya ini adalah proses yang datanya jelas dan terukur. Beda banget kan sama ngobrol-ngobrol biasa di pantry. Oke, kita udah tahu apa itu penilaian kinerja. Sekarang pertanyaannya, kenapa? Buat apa sih perusahaan repot-repot bikin semua formulir dan ngadain pertemuan ini? Apa tujuannya? Nah, dengerin deh kata kuncinya di sini. Motivasi. Jadi tujuan utamanya itu bukan buat nyari-nyari kesalahan loh, tapi untuk menyelaraskan apa yang kita kerjakan setiap hari dengan tujuan besar perusahaan. Ini lebih tentang mengarahkan, bukan menghukum. Manfaatnya tuh bisa dirasain sama semua pihak. Buat Anda sebagai karyawan, ini bisa jadi peta untuk pengembangan karir. Buat manajer, ini jadi dasar buat ngambil keputusan yang adil, soal promosi atau bonus misalnya. Dan buat perusahaannya sendiri, ini cara memastikan semua orang geraknya ke arah yang sama. Semuanya nyambung. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih teknis nih. Gimana caranya? Gimana sih kinerja itu diukur secara nyata? Ternyata ada banyak banget alat atau metode yang bisa dipakai seorang manajer. Yuk kita lihat beberapa di antaranya. Eits, jangan pusing dulu lihat diagramnya. Gampangnya gini. Dari semua metode yang ada, kita bisa kelompokin jadi 4 keluarga besar. Ada yang model kategori, ada yang komparatif atau membandingkan, ada yang naratif, ada cerita, dan ada yang fokus ke perilaku dan tujuan. Masing-masing punya cara kerja yang beda. Biar kebayang, kita bandingin dua contoh yang ekstrim. Di satu sisi ada metode peringkat. Ini kayak bikin ranking di kelas. Kamu nomor 1, dia nomor 2, dan seterusnya. Simpel. Di sisi lain, ada metode esai, di mana manajer nulis cerita tentang kinerja kamu. Detail banget, tapi ya bisa jadi subjektif. Keduanya punya plus minusnya sendiri. Nah, sekarang kita bahas pendekatan yang lebih modern dan menurut banyak orang jauh lebih komprehensif. Balance scorecard. Dengan metode ini, kita nggak lagi ngelihat kinerja cuma dari satu kacamata aja. Dulu, ide ini tuh revolusioner banget. Kaplan dan Norton mikir gini, keuntungan finansial itu penting, tapi itu kan hasil akhir, bukan penyebabnya. Jadi daripada cuma ngukur hasilnya, kenapa kita nggak ngukur juga hal-hal yang menyebabkan hasil bagus itu? Nah, cara pandang ini mengubah segalanya. Coba kita lihat alurnya di sini. Ini kayak efek domino. Semuanya dimulai dari pembelajaran dan pertumbuhan. Misalnya ningkatin skill karyawan. Kalau karyawan makin jago, otomatis proses bisnis internal jadi lebih baik. Proses yang lebih baik bikin pelanggan makin puas. Dan ujung-ujungnya, kalau pelanggan puas, finansial perusahaan juga ikut naik. Keren kan? Semuanya terhubung. Jadi, inilah keempat pilar itu. Anggap aja ini kayak medical check-up lengkap buat perusahaan. Nggak cuma nimbang berat badan alias finansialnya aja, tapi juga ngecek kesehatan jantung alias kepuasan pelanggan, kebugaran fisik alias proses internalnya, sampai pola makan alias cara belajarnya. Dengan begini, gambaran kesehatan perusahaan jadi utuh dan strategis. Oke, teorinya kedengeran bagus. Tapi kita semua tahu, prakteknya nggak selalu mulus kan? Nah, sekarang kita bahas sisi gelapnya. Kenapa sih kok banyak banget orang yang nggak suka sama proses penilaian kinerja? Ini nih, akar masalahnya. Kita bisa punya sistem paling canggih sedunia, tapi kalau yang menilainya adalah manusia yang penuh dengan bias, ya hasilnya bisa jadi berantakan.
Yuk, kita kenalan sama beberapa virus pikiran yang paling sering menginfeksi proses ini. Ini sering banget kejadian. Misalnya ada karyawan yang jago banget presentasi. Nah, itu efek halonya. Gara-gara itu, semua aspek kerjanya yang lain jadi ikut kelihatan bagus. Padahal mungkin biasa aja. Sebaliknya, ada efek horn. Sekali bikin kesalahan fatal, semua pencapaian bagusnya jadi kayak terlupakan. Pernah nggak punya atasan yang baiknya kebangetan? Semua orang dinilai bagus, nggak mau ngasih kritik. Nah, itu namanya leniency atau kelonggaran. Atau sebaliknya, ada atasan yang super perfeksionis, pelit banget ngasih nilai bagus. Itu severity atau kekerasan. Dua-duanya sama-sama nggak akurat. Ini juga jebakan klasik. Otak kita tuh cenderung lebih ingat kejadian yang baru-baru aja. Jadi, kinerja kita sebulan terakhir rasanya lebih nempel di ingatan atasan daripada semua kerja keras kita 10 bulan yang lalu. Memori jangka pendek emang bisa menipu. Analoginya pas banget dan gampang diingat ya. Ini persis kayak anak kecil yang tiba-tiba jadi super baik pas deket-deket hari raya, biar dapat hadiah. Nah, di kantor juga bisa begitu. Karyawan jadi super rajin pas mau deket waktu penilaian, dan manajer yang nggak hati-hati bisa kena bias ini. Dan daftarnya masih panjang. Mulai dari manajer yang sebenarnya nggak nyaman ngasih kritik, adanya stereotip atau bias pribadi yang nggak disadari, sampai rasa cemas berlebihan yang dialami karyawan. Banyak banget faktor manusianya yang bisa bikin proses ini melenceng. Jadi, setelah tahu semua ini, gimana dong? Kuncinya ada di sini. Kalau Anda mau tahu apa yang benar-benar dianggap penting oleh sebuah perusahaan, jangan cuma baca visi misi yang dipajang di dinding. Lihat saja apa yang mereka ukur dan mereka beri imbalan dalam sistem penilaiannya. Disitulah letak strategi yang sesungguhnya. Nah, takeaway terpentingnya adalah ini. Yuk, kita ubah cara pandang kita soal penilaian kinerja. Ini bukan rapor akhir tahun yang cuma lihat ke belakang. Anggaplah ini sebagai GPS, sistem navigasi yang ngebantu perusahaan dan setiap orang di dalamnya buat bergerak maju ke tujuan masa depan. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirkan, di tempat kerja Anda sekarang, apa yang diukur? Apakah metrik-metrik itu benar-benar mencerminkan hal yang penting untuk sukses di masa depan? Atau jangan-jangan kita cuma mengukur hal-hal yang gampang dihitung dari masa lalu? Jawabannya bisa jadi mengubah segalanya.